Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman Kananapis, bisa kita lihat ini pagi-pagi ya. Ini hari kedua kita satukan 2 jantan koi dan 1 betina yang sudah siap bertelur. Dan subuh tadi kawin sampai dengan sekarang ini masih ada 1 yang mengejar, 1 sudah tidak. Jadi dia 1 banding 2 ya, 2 banding 1, jadi 2 jantan 1 betina. Kalau satu-satu itu biasanya tidak terkuras habis telurnya. Tapi kalau kita pakai 2 jantan 1 betina, biasanya itu telurnya akan terkuras habis. Nah bisa kita lihat itu 1 masih ada yang mengejar. Sampai kurang lebih jam 6 ini masih ada 1 ekor yang mengejar, tapi jantan yang paling besar sudah tidak. Nah bisa kita lihat itu ini sperma jantan seperti begini. Nah ini sperma ini yang sangat berbahaya. Sperma ini sangat berbahaya kalau dia tidak dibersihkan atau dikeluarkan. Nanti kan telur itu akan menempel di tali rafia yang kita simpan ke medianya. Biasanya juga ada di bawah ya, ada di dasar dan di dinding-dinding tempat pemijahan atau tempat mereka kawin. Untuk tempat kawin sendiri ini saya punya kecil ya, dan saya bikin dari kalau ini verlak ya, plastik verlak itu untuk lantai alas lantai ya. Dan ini ukurannya 1x2, jadi lebarnya 1, panjangnya 2 meter, ketinggian air sejengkal seperti gini, dan tetap saya pakai aerator. Nah ini yang kita akan selanjutnya butuh air banyak untuk mengeluarkan sperma jantan ini. Kalau tidak, dia akan membuat telur cepat rusak ya. Jadi kalau sebentar kita sudah angkat indukannya, kita pindahkan kembali ke kolamnya. Ada di sana kolamnya ya. Di sana kolamnya. Kalau kita sudah angkat ini, selanjutnya kita keluarkan sperma jantan yang mengapung seperti begini. Ini berbahaya kalau tidak dikeluarkan. Makanya kalau yang bagus untuk pemijahan itu di air yang mengalir, kemudian airnya bukan yang itu saja tapi dia berganti, itu paling bagus. Karena kalau ini kita akan kuras ya, kurang lebih sepertiganya kita buang, dan selanjutnya kita masukkan air baru secara perlahan. Kalau tidak, nanti telur itu kan kalau agak kencang kita masukkan, dia akan telur itu akan terguncang, dan itu kurang bagus. Yang paling bagus itu telur kalau sudah menempel di situ, dia dapatkan arus yang lembut ya, dia tidak kencang. Makanya kalau ikan-ikan koi yang di sungai ya, tempat-tempat yang udah kayak begitu, dia akan mencari arus yang tidak terlalu kencang, dan disitulah mereka kawin. Kalau di sini saya pakai aerator, ada di sana aeratornya itu, dan aerator ini akan membantu sebentar itu banyak di sana sperma yang terkumpul. Kita bisa serok pakai serokan ya, untuk mengangkat, untuk mengurangi ya. Dan selanjutnya ini kita rawat dengan suhu yang tidak mendapatkan perubahan yang ekstrim ya. Biasanya dari masih panas kemudian turun hujan, itu biasanya telur itu akan kurang bagus. Tapi kalau perubahannya pelan-pelan, katakan dia dari pagi-pagi kan dingin, dari malam sampai pagi, kemudian nanti agak siang, agak mulai menjelang siang, suhu mirip yang hujan dan yang di air, itu bagus. Tapi kalau dia sudah tengah hari,
ini sudah kepanasan airnya, kemudian turun hujan, itu akan berpengaruh telurnya. Bisa banyak yang tidak menetas. Nah, itu pengalaman saya, karena masing-masing orang punya pengalaman. Karena masing-masing tempat juga orang punya cara dan medianya juga berbeda-beda. Karena ini juga airnya sedikit, memang saya sengaja buat sedikit karena pernah yang lalu itu saya salah, saya bikin air yang banyak tapi pada akhirnya saya buang, akhirnya banyak air yang terbuang. Ini airnya cuma sejengkal, sebentar saya akan keluarkan sepertiganya ya, dikeluarkan, kemudian kita ganti dengan yang baru. Yang paling bagus itu terus dia mengalir sehingga dia benar-benar bening, dia benar-benar bersih dari sperma. Pada saat itu kalau cuaca tidak dapat yang ekstrim perubahannya, insya Allah itu banyak yang telurnya jadi yang menetas. Ini sudah tidak kawin, sudah tidak ada yang saling mengejar ikannya. Ya, sedikit lagi kita angkat, kita masukkan ke kolamnya, tempatnya semula. Dan setelah ini kalau menetas saya harus segerakannya cuma satu, saya punya tempat ini ya. Ya mungkin 5 atau 6 atau seminggu lah. Saya harus serok anak-anaknya, kalau ada yang menetas ya insya Allah ada ya. Mudah-mudahan ada air karena saya di sini kurang air. Ini kita serok anak-anaknya, kemudian kita pindahkan di bak pembesaran tempat lain karena saya akan kawinkan lagi ikan koi slayer. Ya. Oh ya teman-teman ya, yang pemula seperti saya, ikan koi itu umumnya ya 2 kali setahun. Jadi biasanya di akhir dan di pertengahan. Ya, jadi kalau biasanya di Desember itu biasanya ya, yang saya dapat mulai Desember itu, jadi kemudian yang berikutnya di bulan Mei atau bulan Juni. Jadi dia November, Desember, kemudian Mei dan Juni. Tapi ada juga yang di bulan Maret, ya. Ada juga yang di bulan Oktober, begitu ya. Yang jelasnya dia 2 kali setahun dan jaraknya itu kurang lebih 5-6 bulan. Kalau makanannya bagus itu si betina sudah siap lagi bertelur, dan begitu pula si jantan siap lagi untuk kawin. Nah, ini bisa kita lihat sudah selesai dia kawin, dan ini warna kuning ya, rata-rata kuning ya. Kok ini masih ada ternyata. Ini yang jantan masih, ini ini kawinnya. Jantan masih ternyata ya, masih yang kuning itu masih kawin. Kalau yang ini sudah ada, enggak. Yang besar ini sudah tidak. Oh ya, saya kawinkan yang ada saja ya, warnanya yang ada aja, karena yang bagus warnanya udah habis terjual, kita nggak bisa tahan, orang sudah membujuk ya, kita lepas. Jadi kita kawinkan saja yang ada. Untuk warna nanti kita sortir mana yang agak bagus, kita lanjutkan sebagai indukan. Seperti itu ya teman-teman Karanafish. Untuk pemula seperti itu ya. Dan jangan lupa sana aerator tetap jalan. Saya tidak pakai pompa karena kalau pakai pompa ini berbahaya, telurnya akan bisa masuk ke pompa dan dia bisa, walaupun dia keluar kembali, tapi dia terguncang sehingga terganggu telurnya. Yang bagus itu arusnya yang lembut saja. Jadi kalau ada pompa, harus tempatnya lebih luas dari yang ini, minimal 2 kalinya. Kemudian pompanya dibuat pakai filter yang halus, kemudian filter itu di double 2 ya. Diusahakan pas yang masuk ke pompa itu, arus yang masuk ke pompa tidak deras sehingga tidak menarik telur untuk masuk ke pompa, jadi 2 kali filternya. Selanjutnya yang turun juga kembali ke kolam itu dibuat 2 kali filter juga. Yang berikutnya dia ujung ujung keluarnya air itu dia ada di permukaan sehingga dia cuma menjadi arus yang seperti itu, yang harusnya
yang bagus. Itu pengalaman saya ya. Masing-masing orang punya pengalaman. Kalau dikatakan ini bukan begitu ya, masing-masing kita lah punya pengalaman. Itu yang saya lakukannya karena kondisi saya di sini kurang air itu tidak banyak tidak seperti di tempat saya tinggal sebelumnya. Itu saya pakai sumur bor sehingga air yang kayak begini tuh saya anggap anggap enteng saja. Bukan anggap remeh, anggap enteng. Karena kalau sudah begini, selanjutnya saya angkat betina dari jantan, kemudian saya masukkan air itu dengan membuka keran pelan terus, dan ada pembuangan yang bibirnya itu dia rata ya, saya bikin tuh. Kemudian nanti air masuk terus, nah sperma itu pada keluar di situ semuanya. Dibiarkan itu saya biasanya itu dari pagi sampai sore, bahkan berikutnya lagi besok sampai 2 sampai kadang-kadang 3 hari baru telur benar-benar aman dari sperma dan mendapatkan air yang segar, yang baru, yang bersih, dengan mereka tidak terguncang. Seperti itu ya teman-teman Karanafis. Nah ini sebentar 2 jam lagi kemungkinan kita akan angkat, dan di sini ada anakan koi yang masih kecil. Ini saya gabung dengan koi slayer dan ikan komet. Nah bisa lihat teman-teman Karanafis ini ya. Ini anakan koi di sini saya gabung di sini. Yang bagus-bagus sudah tidak ada. Ya kita agak susah untuk menahan pembeli. Mereka kalau sudah memilih ya itu yang kita jual, karena saya tidak punya tempat lain ya, tidak punya tempat lain yang bisa tersembunyi, artinya dia tidak langsung dijangkau sama pembeli sehingga mereka tidak menawar yang itu, yang indukannya itu. Tapi karena saya di sini saya tidak punya tempat ya kayak begini, begitu orang datang langsung kelihatan. Jadi main tunjuk ya, kita boleh buat kita lepas. Ini ada 11 tinggal 11 ini anaknya koi. Nah anak-anaknya yang kuning itu seperti itu nama-nama. Kita zoom dulu yang anaknya yang tadi itu yang kuning itu, dia nanti jadinya seperti itu ya. Ini ya ini dia jadi seperti itu nanti. Yang lalu generasi yang sebelumnya yang ini yang sebelum yang kecil-kecil ini ada di sini, itu sana ini, yang ini, dan tinggal ini yang tidak terjual. Itu bisa bandingkan dengan yang lain yang kecil-kecil. Nah itu ya, itu ini generasi keduanya, bukan kedua, saya yang keberapa saya lupa, sudah berapa kali ini. Dan ini kan koi slayer, ini baru anakan yang pertama. Kalau koi slayer ini anakan yang pertama, dan sudah banyak yang diambil sama yang punya, karena saya di sini dititipi ya. Jadi saya hanya punya betina 1 dan jantan 1, dan ada yang menitip betinanya di sini, dan kemarin itu kawin dan sudah diambil sebagian, tapi ini masih ada beberapa yang entah ini bagaimana akan diambil atau bagaimana, ini masih ada. Jadi orang bisa menitip untuk pemijahan di sini, itu saya terima ya. Jenis ikan yang saya terima komet ya. Terus koi slayer. Kalau koi enggak ya, terlalu agak beribet karena tempat saya kecil. Kemudian ikan cupang dan ikan kecil-kecil yang lainnya itu saya terima untuk saya bantu pemijahannya di sini, dan kemudian nanti setelah itu dia akan ambil. Hanya yang koi ini, yang koi slayer ini agak saya belum paham betul, karena yang betinanya dia tidak ambil, hanya anak-anaknya, dan ini masih banyak yang dia belum ambil. Ini ya, masih ada banyak ini, masih banyak ini anak-anaknya, masih kurang lebih 5 atau 6 ekor yang belum diambil. Nah seperti itu ya teman-teman Karanafis. Jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.